Ada lagi yang teriak-teriak katanya guru belum mendapat haknya sebagai tenaga pengajar maupun tenaga TU karena sekolahnya sudah memberikan ijazah tapi belum mendapat dana penggantian dari provinsi. Bohong. Tahun 2025 dibuatlah perjanjian BPMU kami akan berikan, tetapi ijazahnya harus dibagikan. Dan pemerintah provinsi sudah mentransfer dana BPMU untuk SMA PGRI Cilamaya Kabupaten Karawang ya. Mohon bersikap jujur, jangan mengada-ngada. Dan kalau ternyata dana itu tidak sesuai dengan peruntukannya, kami nggak segan-segan untuk mengaudit dan memprosesnya. Hatur nuhun. Gubernur konten gawe teh ulah cungar cengir wae dina media sosial ye. Cek ku gubernur Jawa Barat kunaon teu asup provinsi anu pertumbuhan ekonomina tertinggi. Terus kunaon Jawa Barat teu asup dalam kriteria provinsi terbersih. Jadi pertumbuhan ekonomina henteu tinggi. Provinsina henteu bersih, tapi gawena cungar-cengir na medsos asa teu pararantes can aya prestasi mah nya. Didinya nu ulah babarawakan wae. Didinya teh pengacara, tapi ditinggali teh aya wae di imah. Nah, gawe pasien, klien. Ayeuna didinya ngomongkeun masalah Jawa Barat, ekonomina encan naik. Sabar lur, pan ayeuna teh keur dibenahi. Sakedeung deui oge bakal loba tamu atawa pariwisata di Jawa Barat teh bakal meningkat. Masyarakatnya bakal maju. Terus masalah kebersihan kan ayeuna teh keur diuruskeun. Tingali perubahanana. Tingali masyarakatna ayeuna kumaha? Tong ningali kana prestasi. Eta oge can tangtu anu ngareunang penghargaan teh. Can tangtu masyarakatna makmur. Masyarakat mah teu butuh penghargaan. Jawa Barat kudu menang penghargaan ieu penghargaan itu. Nu penting mah bukti anu karasa ku masyarakat. Erek teu menang penghargaan oge teu jadi masalah masyarakat mah. Nu penting masyarakatna ngarasakeun kesejahteraan, ngarasakeun kebijakan pemimpinna. Percuma ayeuna menang piala atau menang piagam sakitu lobana ti dieu, tapi masyarakatna loba keneh menderita. Percuma. Matak didinya. Aya didinya orang mana? Ari ngomong Sunda, tapi panonna sih kan lolong. Teningali naon wae perubahan nu aya di Jawa Barat. Kamu sakirana didinya tengah dukung ka pemimpin anu geus puguh ayeuna teh karasa ku masyarakatna kumaha bageurna. Keluar ke Jawa Barat. Asa rungsing ningali didinya mah. Goreng hate. Hah, sulit ati belang bayah. Tah nu kieu nu kudu dikurbankeun teh ye. Cik atuh eta warga anu deukeut ka imahna. Panglewakeun. Rukiah. Lieur ningali lagi aya wae dina sosial media di ditu di dieu ye si botak ye. Ya kalau udah ya udahlah, nggak usah berteriak-teriak segala, apalagi lewat media, kan itu nggak baik gitu ya. Gitu. Tapi berbagai kemungkinan sebenarnya Pak Deddy gitu ya. Kenapa mereka berteriak-teriak? Sebenarnya mereka sudah tahu bahwa itu sudah dibayarkan gitu. Sebenarnya misalnya, tapi misalnya uangnya kepakai dulu lah gitu oleh pejabat yang lebih tinggi jabatannya atau bagaimana gitu. Dia mau minta takut atau mau bagaimana, dia seolah-olah kaku lah gitu, ngerasa risih gitu. Akhirnya para guru itu bersatu berteriak gitu. Dan memang kadang-kadang ini jadi solusi sih Pak gitu. Ya itu karena tidak semua pejabat itu baik. Ada oknum Pak yang kadang-kadang berani memakai uang yang seharusnya diberikan kepada yang haknya dipakai dulu untuk kepentingan apalah, untuk keperluan apalah gitu. Nah, dan ketika berteriak itu mereka berteriak, akhirnya ditanggapi kan oleh Pak Deddy. Nah si oknum itu biasanya ketara-ketir Pak gitu. Ya gitu. Cuman di sini kan berteriaknya kenapa harus memakai media? Karena mungkin mereka ketakutan Pak kalau tidak memakai media. Misalnya mewakili kepada seseorang
untuk menyampaikan lewat medsos, mungkin nyampainya lama. Tapi bisa juga ini adalah pekerjaan oknum yang ingin menjatuhkan Bapak. Berbagai hal sebenarnya bisa terjadi. Tapi jawaban Bapak kan cukup luar biasa. Bahwa udah kok, tinggal kita audit. Dan ini jalan keluar. Kalau memang apa yang saya sampaikan tadi itu benar, itu bahwa uangnya tersimpan, tertunda atau terpakai oleh oknum misalnya dan belum sampai ke yang punya haknya, lalu disampaikan dengan teriakan seperti itu, bisa saja si oknum juga merasa kaget. Kalau lewat pribadinya masing-masing kan ada risih juga. Di kita kan pejabat itu seperti punya hak veto gitu Pak ya, gitu. Sama alun sih sebenarnya, karena saya yakin kalau mereka sudah menerima dan uangnya tidak bisa ada di tangannya, mereka nggak akan teriak. Tapi sebenarnya mereka pun tahu bahwa uangnya sudah ada, cuman belum diberikan oleh atasannya atau oleh siapanya, oleh oknum lah, taruh seperti itu. Itu bisa terjadi Pak. Berbagai kemungkinan sebenarnya ya. Dan alhamdulillah Bapak memberikan klarifikasi seperti itu. Dan itu yang mereka harapkan. Bapak mengatakan seperti itu, bisa jadi itu yang mereka harapkan. Karena kalau uangnya sudah diterima, mereka teriak-teriak, sepertinya mereka tidak berani. Tapi audit harus Pak. Audit harus dilakukan. Biar ketahuan siapa yang sebenarnya bermain, oknum yang mana. Negeri kita itu udah nggak aneh Pak hal seperti itu. Contoh misalnya uang apalah, uang bantuan misalnya dari pusat datang ke daerah, itu kadang-kadang dipakai dulu. Itu bukan sedikit Pak hal seperti itu, karena terpakai dulu, karena dipakainya oleh ya oknum-oknum pejabat lah gitu. Jadi kita akan sulit memintanya. Bagaimana caranya? Ya untung kan kalau pada waktu dulu sebelum Bapak, rasanya nggak mungkin orang berteriak seperti itu. Nah, karena Bapak memberikan solusinya baik, jadi mereka berteriak. Saya yakin itu Pak. Audit aja lah Pak, biar ketahuan. Temen gua kemarin cerita, dia sedikit ngeluh, ini gara-gara Dedi anak gua sekolah bajunya jadi belang-belang gak jelas. Gua tanya, emang masalahnya di mana? Ini kan gara-gara ada indikasi markup harga seragam ya. Jadi kita sebagai orang tua nggak mau kalau seragamnya itu yang ngurusin guru. Gue mau beli sendiri aja. Lah bagus dong kalau kayak gitu. Masalahnya di mana? Iya, tapi jadinya malah belang-belang, jadi nggak seragam. Lah kan itu permintaan lu. Nih, gue ambil sudut pandang jadi seorang guru. Gue udah dapet tekanan dari pihak siswa, yaitu orang tua. Nah, orang tua ngomong ke, taruhlah Dedi ya, KDM. Lah, KDM ini ngomong ke dinas pendidikan, sampai ke sekolahan. Dia ngomong, ini mulai tahun ini seragam harus orang tua yang ngurusin, sekolah nggak boleh karena terindikasi adanya markup seragam. Lah, kalau gue jadi guru, gue udah didapat tekanan dari atas sama bawah, ya gue nggak mau ngurusin itu lagi dong. Kenapa lu protes? Dianya masih kekeh. Ya kan, harusnya dia ngurusin, harusnya ngomong ini gue belinya di sini. Nah, pertanyaan gue, waktu anak lu daftar ulang, lu sebagai orang tua datang nggak? Nggak datang. Terus anak lu datang nggak pas pemberitahuan seragam itu bebas? Datang. Terus anak lu tanya nggak, Pak Guru dulu belinya di mana ya, di konveksi apa ya? Saya boleh nggak minta nomornya? Saya mau bikin di situ dong biar seragam satu sekolahan. Kata temen gue, enggak. Lah terus salahnya di mana? Berarti salahnya bukan di gurunya, salahnya di elu sebagai orang tua. Nggak ada inisiatif buat ngumpul orang tua, buat nentuin ini seragamnya ngambil di mana. Dan anak lu
nggak ada inisiatif juga buat ngumpul sesama temennya buat bikin seragamnya di mana juga.